Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marfungah, mahasiswa PPG dalam jabatan 3, kelas 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Alhamdulillah sudah hadir semua ya. Pagi ini Bu Marfungah dan kalian akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba Bu Marfungah minta Yuni untuk memimpin berdoa. Mari Yuni dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap Ibu. Mari teman-teman, agar belajar kita pagi ini lancar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Yuni yang sudah memimpin doa. Sama Bu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Baik, Bu Guru akan mulai pembelajaran hari ini. Walaupun kita pembelajaran lewat daring, kita harus tetap semangat ya. Jangan kasih kendor. Kita harus tetap semangat untuk diri kita sendiri. Khususnya kalian juga untuk orang tua. Buat bangga orang tua kalian ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Ibu. Bu Marfungah di sini mau cek kehadiran dulu. Siapa yang belum hadir ya? Bu Marfungah panggil satu-satu. Yuni, hadir? Halo Bu. Alhamdulillah. Nani? Saya Bu. Alhamdulillah. Diar? Saya Bu hadir. Alhamdulillah. Sudah Ibu. Oke, Bu Marfungah akan mulai pembelajaran hari ini. Kita sekarang memasuki tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang pertama. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, kalian harus tahu dulu ya, tujuan kita belajar ini apa sih? Tujuannya supaya kalian nanti dapat memahami pengertian ekosistem, jenis ekosistem, dan komponen-komponen pembentuk ekosistem. Selanjutnya, supaya kalian dapat memahami apa itu teks non-fiksi beserta contohnya. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat membuat teks non-fiksi berdasarkan contoh-contoh yang ada. Oke, kita ketahui dulu apa sih ekosistem itu. Kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan secara menyeluruh antara segenap komponen lingkungan yang hidup dan tak hidup yang saling melengkapi sehingga terbentuk kesatuan yang teratur. Nah, pengertian dari ekosistem. Selanjutnya, kita bahas komponen-komponen dalam ekosistem. Ada 2 komponen dalam ekosistem. Yang pertama komponen yang hidup. Yang kedua kira-kira apa Yuni komponen yang kedua? Sudah membaca belum? Belum Bu. Oke, kalau Diar gimana? Belum Ibu. Oke, Bu Marfungah lanjutkan ya. Komponen yang kedua dalam ekosistem adalah komponen yang tak hidup atau disebut abiotik. Ada 2 komponen ya, biotik dan abiotik. Komponen biotik itu yang bagaimana?
Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik contohnya matahari, tanah, air, dan udara. Bunga lanjutkan. Sebuah ekosistem sendiri itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Ada yang tahu? Sendiri, Bu. Ya boleh, benar, sendiri. Kalau menurut Diar? Individu itu iya sendiri Ibu, sama. Oke, bagus. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Apa itu individu, apa itu populasi, dan apa itu komunitas? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Benar sekali tadi yang dikatakan Diar sama Yuni, sendirian, tunggal. Artinya individu. Contoh dari individu, seekor kambing, kambingnya sendirian. Seekor burung, burungnya juga cuma satu sendirian. Dan sebuah pohon kelapa, itu contoh dari individu. Kalian juga bisa membaca di buku kalian. Ini Bu Marfunga sekilas sampaikan tentang teks non-fiksi yang membahas tentang ekosistem. Oke, sudah selesai dibaca, selanjutnya ya. Sekarang kalian akan belajar tentang pengertian, ciri, dan jenis teks non-fiksi. Tadi di awal Nani sudah hebat sekali, sudah menyebutkan apa itu teks non-fiksi, cerita yang benar-benar terjadi, kenyataan. Sekarang kita bahas lebih lanjut di sini. Kita sama-sama belajar, ayo dilihat. Teks non-fiksi adalah cerita atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nih ya, ini benar-benar terjadi, bukan cerita seperti dongeng. Kalau dongeng itu hanya rekaan, hanya khayalan, tidak benar terjadi. Kalau non-fiksi ini benar-benar terjadi. Ciri-cirinya, yang coba Bu Marfunga ingin Yuni membaca ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama coba Yuni. Ya. Ciri-ciri teks non-fiksi. A. Ditulis dengan Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah, sudah selesai ya Nani. Selanjutnya yang akan Bu Marfunga bahas kali ini adalah tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Kita akan mencari ide pokok dalam teks non-fiksi yang ada di tampilan kalian. Tadi kalian sudah membaca paragraf yang pertama ya. Ide pokok kita ketahui dulu apa itu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kalian bisa lihat di tampilan kalian. Ide pokok yang kalian baca adalah bagian tanaman yang dijadikan makanan hewan. Itu hari ini kita sudah belajar tentang ekosistem, tentang teks non-fiksi, dan tentang ide pokok. Nanti tugas untuk kalian, Bu Marfunga akan bagikan link soalnya lewat Google Form di WA grup kelas ya. Jangan lupa nanti. Siap Ibu. Oke, nanti soalnya dikerjakan dengan baik. Kejujuran adalah kunci utama. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Marfunga sampaikan bermanfaat buat kalian. Sebelum kita tutup, kita berdoa agar ilmunya bisa dimanfaatkan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah Bu Marfunga berikan dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.